Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di Responsi Praktek Resep. Oke, kali ini saya akan membahas tentang resep seri yang kedua ya. Oke, ini resep yang pertama, yang A. Itu salep 36 15 gram. Kontin artinya mengandung neomisin sulfatnya 2%, kamporanya 1%. Miskeda Signa UE ya. Pronya Mateus 70 tahun. Oke. Di sini ada neomisin sulfat. Dia adalah antibiotik. Jadi kalau ada antibiotik dalam salep, itu kalian harus usul kejelasan Signa. Nah, sedangkan di sini Signanya cuma untuk pemakaian luar. Berarti kalian harus usulkan ya, usul kejelasan Signa. Sulfur yang digunakan ya di dalam salep 36 itu sulfurnya precipitatum, sublimatum atau depuratum ya. Tinggal dipilih. Ntar minta ACC dari pengawasnya. Oke, ini salep 24 terdapat di Fornas, halaman kalian isi sendiri ya, cari sendiri. Tiap 10 gram mengandung asid salisilnya 200 mg, sulfurnya 400 mg, vasilinnya 10 gram. Namanya salep 24 ya. Berarti ini yang depan-depannya 2 sama 4. Kalau yang diminta adalah salep 36, berarti ininya aja tinggal dirubah 3 sama 6. Asid salisilnya 300 mg, sulfurnya 600 mg ya. Oke, sekarang perhitungannya. Asid salisilnya 300 mg kan, karena 3 salep 36 berarti asid salisilnya 300 mg dikalikan, karena yang diminta adalah 15 gram ya, dikalikan yang diminta per yang diketahui ya, 15 gram per 10 gram. Ini coret yang satuan yang sama, gramnya dicoret ya, yang ini dicoret. Hasilnya nanti tinggal 450 mg. Ini sulfurnya. Sulfurnya 600 mg dikalikan 15 per 10 gram. Ya, coret-coret, hasilnya jadi 900 mg. Neomisin sulfat 2% ya. Karena kontin, jadi nggak usah pakai permisalan. Ya, langsung aja 2 per 100 dikalikan 15 gram. Sama dengan 0,3 gram. Kamporanya 1% ya, 1 per 100 dikali 15 gram sama dengan 0,15. Nah, vaselinnya tinggal dikurangin semuanya karena kontin ya. Kurangin semuanya dari asid salisil sampai kampora. Ini hasilnya 13,2 gram ya. Oke, langsung next. Asid salisilnya jadinya segini ya. Neomisin sulfat jangan lupa ED-nya. Sulfurnya tergantung pengawasnya ya, nanti kalian tulis sulfur apa. Kamporanya 0,15. Vaselinnya 13,2 gram. Oke. Langsung aja ya, asid salisil tambahkan etanol 95%, digerus sampai larut, tambahkan sebagian vaselin, gerus sampai homogen, begitu juga terus. Karena ini ada 4 bahan obat, jadi kalian sisihkan sampai M3 ya. Kalian sisihkan sampai M3, video pembuatannya sudah ada, tinggal kalian tonton. Jadi pada saat mau praktek, lihat dulu tuh video ya. Dilihat videonya, perhatikan supaya tidak salah. Lalu PPT ini kalian print out, masukkan ke dalam bisnis file seperti ini ya, supaya tidak pada hilang.
Jadi dimasukkan ke dalam business file. Oke, ini sudah ya. Pembuatannya sudah. Oke, kita masuk ke seri 2B. Difenhidramin HCl 80 mg, etanol 90%-nya 7 ml, sirup simpleknya 15%, oleum MP 1 tetes, Miskevac eliksir 60 ml. Dasigna 3-4 kali sehari 1 sendok teh. Pro-nya Ilham. Nah, karena di sini ada TM ya. TM difenhidramin HCl. Jadi kalian harus usul umur. Oke, ini perhitungannya. Perhitungannya mudah sekali. Jadi kalau kalian itu takut membuat sediaan cair, kalian salah. Padahal paling gampang itu sediaan cair. Ya, dibanding kalian bikin salep, dibanding kalian bikin puyer. Ini yang paling mudah. Difenhidraminnya tetap ya, 80 mg, etanol 90%-nya 7 ml, tetap. Sirup simpleknya 15/100 dikalikan 60 ml, hasilnya 9 ml. Aquadesnya at 60 ml. Lalu oleum mentepip itu 1 tetes. Ya, ini pembuatannya. Botolnya dikalibrasi dulu ya, karena difenhidramin HCl itu kalau dilihat kelarutannya itu mudah larut dalam air, jadi langsung aja difenhidramin tambah sebagian Aquades, larutkan dalam Erlenmeyer, lalu masukkan ke dalam botol ya. Masukkan sirup simplek ke dalam botol, lalu masukkan etanol 90% ke dalam botol, kocok ad homogen. Masukkan sisa Aquades at 60 ml ya, kan di batas kalibrasinya tadi sudah dikasih tanda itu 60 ml ya. Jadi masukinnya sampai batas kalibrasi, lalu teteskan oleum mentepip, kocok sampai homogen. Oke, sekarang yang C. Ini mau buat apa nih? Gute aurik. Sorry, bukan GGT ya, GTT. Sorry. GTT. Itu gute aurik. Ya. Kalian di sini mau bikin gute aurik itu apa? Tetes telinga. Ya. Oke, ini resepnya neomisin sulfas 30.000 UI. Hidrokortison asetatnya 50 mg, MF gute aurik 20 ml, signanya 2-3 kali sehari 1 tetes telinga kanan ya. Kalau AD aurik dextra itu telinga kanan, kalau AS aurik sinistra itu telinga kiri, kalau ADS aurik dextra sinistra itu telinga kanan dan kiri ya. Oke, pro-nya Pujo. Ini usul para dokter ya. Lalu zat pembawa yang digunakan propilen glikol atau gliserol. Kenapa pembawa tetes telinga itu kental ya? Kalau kamu kemasukan air pas lagi mandi kan pengeng ya, makanya kalau pembawa tetes telinga itu kebanyakan cairan kental. Lalu komposisinya nggak ada. Nah, ini perhitungannya. Kan tadi neomisinnya 30.000 UI. Karena nggak ada,
timbangan itu UI, jadi langsung kalian jadikan gram. Nah, ini kita lihatnya di Farmakopeia Indonesia edisi 3 ya. Potensinya untuk neomisin sulfat itu 600.000 UI ya. Jadi 30.000 UI ini kan yang diminta. Yang diketahui itu 600.000 UI ya. Lalu UI-nya ini dicoret nih, kan dikalikan 1 gram ya. Jadi tiap 1 gram itu setara dengan 600 UI, 600.000 UI ya untuk neomisin sulfat. Jadi 30.000 UI per 600.000 UI dikalikan 1 gram. Coret satuan yang sama, UI-nya dicoret, tinggal 0,05 gram. Hidrokortison asetatnya 50 mg ya, tetap. Nah, ini tergantung dari pengawasnya, propilen glikol atau gliserol yang di ACC. Oke, misalkan nih gliserol. Ya udah, kamu tulisnya di sini gliserol aja ya. At 20 ml. Neomisin sulfatnya ini hasilnya jadinya segini. Hidrokortison asetatnya 50 mg. Kalau yang di ACC gliserol ya tulis di sini gliserol at 20 ml ya. Nanti kalian pakai botol pipet. Botol pipet yang 20 ml. Ya, biasanya ada. Di toko alat kesehatan ada. Oke, botolnya dikalibrasi dulu. Nah, kalau bikin sediaan cair, itu kalau pembawanya bukan air, pembawanya cairan kental, itu kalian lebih gampang ya pembuatannya ya, karena ini pembawanya adalah cairan kental ya. Gliserol atau propilen glikol itu kan cairan kental, jadi zat aktifnya ditambahkan sebagian zat pembawa, digerus sampai homogen, lalu masukkan ke dalam botol ya. Ini di sini juga begitu. Neomisin sulfat, tambahkan sebagian propilen glikol atau gliserol. Kalau misalkan di ACC-nya gliserol ya gliserol aja. Digerus sampai homogen. Lalu masukkan ke dalam botol. Hidrokortison asetat, tambah sebagian PPG atau propilen glikol atau gliserol. Digerus sampai homogen. Masukkan ke dalam botol. Tambahkan sisa zat pembawanya ya, sampai 20 ml atau batas kalibrasinya ke dalam botol ya. Dikocok sampai homogen, jangan lupa. Ini untuk penyerahannya. Wadahnya botol pipet, etiketnya biru, labelnya karena kamu bikin obat cair jadinya harus pakai label kocok dahulu, dan label NI karena ada obat keras ya. Pro-nya Pujo, Signanya 2-3 kali sehari 1 tetes telinga kanan. Oke, ini tugasnya. Kalian buat jurnal. Karena di sini ada 3, jadi 3 resep. Jadi kelipatan 3 ya. Misalkan nomor absen 1 yang seri A, yang resep A. Absen 2 resep B, absen 3 resep C, absen 4 kembali lagi ke A. Begitu seterusnya ya. Lalu di-upload foto jurnalnya dengan menampilkan kalian di V-Class. Jadi kamu foto jurnalnya ditaruh di dada. Jadi kelihatan muka kamu ya. Lalu di-upload di V-Class. Jadi nanti saya kasih folder untuk upload tugasnya. Oke. Sampai di sini penjelasan saya untuk seri resep seri 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.
Terima kasih.